Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Alfarisi dengan NIM 241234017 dari kelompok 9 kelas 2A TPKM. Perkenalkan, nama saya Fatir Firdaus dari 2 TPKM dengan NIM 241234010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Mulki dengan NIM 241234018 dari kelompok 9 kelas 2A TPKM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai alat pemotong kentang goreng. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari improvisasi produk alat pemotong kentang goreng yang dilatar belakangi alat pemotong kentang manual yang tidak efisien serta ergonomis karena membuat penggunanya kelelahan dan juga waktu yang lama. Maka dari itu dibutuhkan improvisasi produk alat pemotong kentang goreng. Dari kajian analis produk existing didapatkan 10 produk pemotong kentang di pasaran dengan harga 25.000 sampai 600.000. Dominan dari alat-alat tersebut didominasi menggunakan material stainless steel atau ABS dan PP dengan bobot 200 gram sampai 4,5 kg. Dari data yang didapat tentang kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen menginginkan alat pemotong kentang yang ringan dengan bobot 200 hingga 400 gram dan kisaran harga yang terjangkau sekitar 50.000 sampai 100.000. Konsumen menginginkan mata pisau yang dapat diganti, mudah dibersihkan, dan juga ramah lingkungan, serta lebih nyaman digunakan dalam waktu jangka panjang. Dari analisis ekologi didapatkan bahan plastik yang baja menimbulkan dampak lingkungan melalui emisi karbon dan sulitnya proses daur ulang, sehingga desain produk perlu mempertimbangkan material yang ramah lingkungan dan konsep yang dengan desain mudah dibongkar. Dengan riset jurnal, kami mendapatkan studi tentang desain alat pemotong kentang, lalu mekanismenya, dan juga konteks ilmiah yang lebih umum, baik itu dari parameter pemotongannya, kualitas produk, ataupun keamanan pangan dan ergonomi. Dan juga kami mendapatkan data tentang hak paten yang menjelaskan tentang riset jurnal tersebut. Berikut consumer window yang kami buat, yaitu untuk attention, mata pisau yang dapat diganti-ganti, desain full logam tahan lama, ukuran kapasitas besar untuk produksi massal, dan desain estetik atau berwarna modern. Untuk communication, kita menggunakan motor listrik atau tenaga mesin, memerlukan perawatan rutin yang kompleks, memiliki ukuran besar atau berat, tidak menggunakan bahan campuran yang rapuh, desain kompleks dengan banyak komponen kecil, harga tinggi di atas Rp200.000. Pada tingkat donor be happy, kita mendapat fitur pengaman pada tuas dan alas anti-slip, lapisan finishing anti gores, kemasan produk dengan petunjuk perawatan ramah lingkungan, adanya garansi atau layanan purna jual, dan kemasan produk yang kokoh dan informatif. Untuk di tahap Bravo, kita mendapatkan harga yang terjangkau, yaitu Rp50.000-100.000, bobot yang ringan dari 200 sampai 400 gram. Lalu mekanisme tuas tekan manual, mudah dibersihkan hanya dengan air dan sabun, material yang tahan karat dan food grade. Lalu yang terakhir, tuas dan mekanisme yang kokoh. Untuk standar dan regulasi, kita mendapat perancangan alat ini mengacu pada standar internasional seperti SNI dan ISO, yaitu ada SNI 8753 tahun 2020 tentang peralatan masak, ISO 22000 tentang food safety, dan SNI 8752 tentang stainless steel flatware. Untuk requirement list atau tuntutan desain, didapatkan ringan tapi kuat, potongan besar dan rapi, ergonomis dan aman, mudah dibersihkan, harga terjangkau, mekanisme tuas yang kuat, dan desain yang ringkas. Lalu selanjutnya ada black box diagram. Nah, dapat dilihat di sini ya, yang awalnya kentang utuh mentah, lalu terjadi proses pemotong kentang goreng manual. Nah, hasil yang didapatnya itu ada kentang mentah terpotong. Lalu selanjutnya ada diagram fungsi, yang awalnya kentang utuh mentah, terjadi proses penahanan, lalu terjadi proses memasukkan, lalu terjadi proses penekanan oleh si tuasnya. Nah, terjadilah pemotongan kentangnya. Nah, lalu selanjutnya ada morfologi. Di sini tuh ada beberapa bagian, ada fungsi bagian, ada alternatif 1, alternatif 2, juga alternatif 3. Nah, untuk fungsi bagian itu
ada metode pemotongan, lalu yang kedua ada mekanisme tenaga, yang ketiga ada bentuk pisau, yang keempat ada penahan kentang, dan yang kelima ada cara pengoperasiannya. Nah, bisa dilihat ya, ada alternatif 1, alternatif 2, ada alternatif 3. Nah, lalu variasi yang didapat dari tabel morfologi ini adalah buat variasi pertama ada A3, B2, C1, D1 sama E2. Lalu selanjutnya untuk variasi kedua ada A1, B3, C3, D2 dan juga E3. Lalu selanjutnya untuk variasi 3 ada A2, B1, C2, D3 dan juga E1. Lalu selanjutnya ada matriks penilaian. Nah, untuk matriks penilaian ini kriteria yang dinilai itu yang pertama kemudahan membuat, yang kedua harga jual di 50.000 sampai 100.000, yang ketiga keamanan menahan beban, yang keempat estetika alat, yang kelima pemotongan volume pemotongan, lalu yang keenam ada kemudahan menggunakan. Nah, di sini tuh ada bobotnya. Untuk kemudahan membuat bobotnya 20%, untuk harga jual bobotnya 15%, untuk keamanan menahan beban bobotnya 15%, untuk estetik alat bobotnya 15%, untuk volume pemotongan bobotnya 20%, dan yang terakhir untuk kemudahan menggunakan bobotnya ada 15%. Nah, untuk matriks penilaian di sini tuh kan ada variasi 1, variasi 2 dan juga variasi 3. Nah, yang didapat dari matriks penilaian ini itu adalah yang pertama atau variasi pertama. Nah, ini tuh dilanjutkan. Sedangkan untuk variasi kedua dan variasi ketiga ini tuh tidak dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada evaluasi konsep. Apa sih evaluasi konsep? Setiap konsep dievaluasi menggunakan kriteria seperti kemudahan pembuatan, tingkat keamanan, estetika, biaya produksi, dan kapasitas pemotongannya. Lalu selanjutnya ada konsep terpilih. Konsep dengan skor tertinggi dipilih karena memiliki keseimbangan terbaik antara efisiensi kerja, keamanan, kemudahan penggunaan, dan potensi produksi massal. Nah, dapat dilihat yang dari tadi matriks penilaian ya, yang dipilihnya itu variasi 1. Lalu selanjutnya ada embodiment design. Nah, dapat dilihat ini tuh merupakan dari preliminary layoutnya. Lalu selanjutnya part-part standar apa aja sih yang digunakan dalam alat pemotong kentang ini? Nah, untuk part standar yang digunakan dari alat pemotong kentang ini, yang pertama adalah ada dari engsel atau pin. Nah, engsel pin yang digunakan adalah pin dengan bahan AS stainless steel dengan ukuran 13 mm atau bisa disebut sebagai 130 mm. Lalu selanjutnya ada karet pad. Karet pad yang digunakan adalah karet dengan bahan natural rubber dengan ukuran 13 x 12 x 7 mm. Lalu selanjutnya ada skrup. Skrup yang akan digunakan adalah mur dengan bahan SUS 304 dengan ukuran M3 x 16. Lalu selanjutnya part-part non standar apa aja sih yang ada pada alat pemotong kentang ini? Nah, yang pertama dapat dilihat itu ada tuas, yang kedua ada landasannya, yang ketiga ada pisaunya. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya pada bill of material di sini terdapat beberapa komponen seperti pin, karet pad, skrup, tuas, landasan, dan pisau. Nah, dengan material seperti pin dengan AS stainless steel, karet pad dengan natural rubber, skrup dengan SUS 304, tuas dan landasan dengan ABS, dan juga pisau dengan stainless steel 304. Dan untuk jumlahnya, pin ada 2, karet pad ada 4, skrup ada 4, tuas ada 1, landasan ada 1, dan pisau ada 1 set. Selanjutnya juga ada bill of quantity, di mana kami di sini memberikan jumlah serta toko-toko dan juga harga yang dibeli oleh kami, yaitu pada pin yang dimana standar dengan toko PI Toserba jumlah 1 dengan harga 1 total itu 8.000. Karet pad di toko Mechatronic Store 4 buah seharga 4.360. Skrup juga dengan di toko Kai Electric dengan jumlah 4 total 920 perak. Untuk tuas kita dan juga landasan satu toko yaitu Indofilam. Nah, di sini untuk jumlahnya 1 kg dengan harga total 104.500.
Dan terakhir untuk pisau, di sini kami memberi 1 kg dengan total harga 80.000 dan sehingga total keseluruhan yaitu 197.780 rupiah. Nah, untuk keterbuatan tamu manufaktur di sini untuk pin, karet pad dan juga skrup itu komponen standar sehingga tidak ada biaya manufaktur yang dihitung oleh kami. Dan tetapi seperti tuas ABS dan juga landasan di mana disebut non standar, di mana untuk tuas ABS ada pencetakan injeksi, trimming dan smoothing dengan biaya manufaktur 20.000 sekitar 1 sampai 2 jam. Untuk landasan ABS di manufaktur dengan pencetakan injeksi, pengecekan bentuk, finishing ringan dengan harga biaya 15.000 sekitar waktu 1 sampai 2 jam. Dan terakhir untuk pisau stainless steel dilakukan manufaktur dengan cara pemotongan plat, pengasahan, pembentukan sudut dan juga polishing. Dan biaya manufakturnya 25.000 untuk waktunya 2 jam. Nah, untuk keterakitan di sini pin stainless steel dirakit dengan cara dipasang pada pusat putaran engsel antara tuas dan juga landasan. Nah, untuk biayanya cukup 4.000 dengan waktu 4 menit. Karet pad di sini ditempel pada landasan di bawah sebagai peredam atau anti slip dengan biaya 3.000 dengan waktu pemasangan 3 menit. Lalu ada skrup SUS 304 dengan cara menyatukan antara komponen landasan dengan juga karet pad. Cukup biayanya dengan 2.000 dengan waktu 4 menit. Dan pemasangan tuas ABS ini dimasukkan dengan pin di antara landasan. Lalu untuk harganya 6.000 dan waktunya 6 menit. Untuk landasan ABS disatukan juga dengan tuas seperti tadi dengan dibantu oleh pin. Untuk biaya perakitan 5.000 dan waktu 5 menit. Dan pisau stainless steel itu cukup ditempelkan pada tuas dengan skrup. Untuk pengencangnya biayanya 7.000 dengan waktu 6 menit. Nah, terakhir untuk perawatan untuk pin stainless steel, perawatannya dicek dengan planer atau pelumasan rutin ataupun dicek korektif jika pin sudah aus atau longgar. Ada karet pad juga di mana jenis perawatannya pembersihan dan juga dicek juga apakah karet pad tersebut sudah rusak atau belum. Dan lalu ada juga skrup. Nah, di sini pengecekan kekencangan dan juga korektif jika alur rusak. Lalu ada juga tuas di mana perawatannya cukup dibersihkan dan juga jika ada retak atau aus bisa diganti. Lalu ada landasan di mana untuk perawatannya sama, dicek dudukannya kayak seperti apa dan juga jika ada retak atau pecah deformasi dapat diganti. Dan terakhir untuk pisau stainless steel untuk jenis perawatan diasah ataupun pembersihan, namun jika ada korektif seperti tumpul atau berkarat bisa diganti. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.